Saudara pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, hari ini hari yang sangat istimewa untuk umat Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Kita memasuki hari Jumat Agung. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang berbeda sedikit dari biasanya. Saya ingin menyampaikan sesuatu apa maknanya ketika Yesus dikuburkan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami sedang merenungkan firman Tuhan di hari istimewa. Engkau mati di kayu salib untuk selamatkan kami. Engkau mati supaya kami hidup. Engkau menderita supaya kami berbahagia. Engkau terluka di atas kayu salib supaya kami sehat dan sembuh. Berkati seluruh jemaat kami, semua pemirsa menyaksikan program ini untuk benar-benar mengalami sesuatu yang luar biasa. Yakin benar-benar bahwa Tuhan, kalau Tuhan kami sudah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh sepanjang hidup kami, Tuhan juga akan menolong kami pada waktu kami pulang ke surga bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Matius. Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 61. Ayat 57 sampai 61. Saya akan baca pertama dari ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf.
dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Saudara pemirsa, ini mengejutkan kita semua. Bukankah Yesus meninggal dianggap sebagai kriminal? Tapi ada orang kaya yang sudah menyiapkan kuburan untuk dia. Sebenarnya dia siapkan kuburan untuk dirinya sendiri, saudara sekalian. Kuburan yang baru, yang belum pernah ditempati oleh jenazah siapapun juga. Dan hari ini saya ingin mengatakan kepada kita semua, perhatikan muka saya sekarang. Lihat ke muka saya. Biarpun seperti apapun engkau hidupnya, mungkin engkau miskin, terlantar, tapi kalau engkau percaya kepada Yesus, hari ini kau percaya bahwa Tuhan akan mengurus engkau hidupmu. Sudah perhatikan misalnya Musa. Ia sudah melayani Tuhan sedemikian rupa selama 40 tahun, saudara sekalian, dengan setiawan. Ketika dia meninggal, Alkitab katakan apa? Bukan umat Tuhan yang sibuk memakamkan dia, tetapi Allah Bapa di surga sendiri yang dia sudah setia layani, itu yang mengurus pemakamannya. Saya sangat berharap kepada semua pemirsa sekalian, mari kita, hari ini saya ingin sampaikan sesuatu, mari kita lebih rajin lagi untuk memakamkan orang. Saya sedih kadang-kadang melihat hanya sedikit orang datang pada waktu ada kebaktian pemakaman. Apakah saudara nanti bisa kuburkan diri sendiri? Bisa pikul peti matimu sendiri? Engkau harus dipakai oleh Tuhan, mewakili Tuhan untuk membuat saudara yang meninggal dimakamkan selayak dan mengalami sesuatu yang menjadi kesaksian bagi semua orang bahwa ini orang Kristen yang meninggal seperti ini. Kami punya yayasan, saudara sekalian. Di gereja kami punya yayasan yang juga begitu. Bila ada orang percaya yang tidak punya keluarga, dan kami akan membantu memakamkan secara layak sampai kepada peti mati yang bagus pun kami belikan. Mengapa? Bukan kita mengurus orang yang mati itu, tapi menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus di sini. Ketika dia meninggal, saudara sekalian, itu dia dianggap sebagai kriminal, kelas kakap, saudara sekalian, oleh umat Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua, saudara sekalian, untuk sampai ke sana. Ya, karena ada orang sudah Tuhan persiapkan untuk memakamkannya. Dan dalam teks yang lain, saudara sekalian, apa yang terjadi? Dalam konteks Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 dan sampai 42, saudara sekalian, itu firman Tuhan katakan bahwa datang juga siapa? Nikodemus, membawa minyak yang dapat digunakan untuk mengawetkan jenazah Yesus. Tidak peduli bahwa itu keliru, saudara sekalian. Sebenarnya keliru karena Tuhan tidak sempat dia dibuat jadi mumi, kemudian dia sudah bangkit. Tetapi bagaimanapun juga kita melihat di situ, untuk dana, untuk apa semua ketika memakamkan orang, itu kita sungguh-sungguh harus sadar bahwa oleh anugerah Tuhan kita akan mengalami akhir hidup kita diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, jaga track record kita, jaga rekam jejak kita sebagai orang percaya. Saya selalu katakan, hidup kita harus dibaharui. Bukan hanya dibaharui, kita bilang dibaharui hati kita, tidak. Kita harus ingat bahwa ada 3 hal yang harus dibaharui dan yang akan mempengaruhi rekam jejak kita. Yang pertama ialah etika dan moral kita. Yang kedua ialah pola dan gaya hidup kita. Yang ketiga ialah tutur kata dan tingkah laku kita harus dibaharui oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu tadi menyangkut 3 hal tadi, supaya rekam jejak kita betul-betul terjamin
orang bisa melihat bahwa orang ini hidupnya benar, atau sebaliknya, hamba Tuhan ini hidupnya benar, tidak bercacat celah, kata firman Tuhan. Jadi mari kita hidup seperti itu, supaya nanti pada waktu kita meninggal, kita diperhitungkan oleh Tuhan. Melalui kesempatan ini saya ingin menyaksikan pada saudara-saudara sekalian, ibu mertua saya itu orang yang sederhana. Dia meninggal ketika umurnya sudah 90 tahun lebih. Ketika melihat karangan bunga di depan rumah kami yang sederhana itu, saudara sekalian, saya kaget karena saya tidak ada di Manado waktu itu. Saya kaget. Salah satu karangan bunganya ialah dari wali kota Manado. Oh, saya waktu itu kaget, dan saya dengan Ibu Selvi kaget, ya, melihat betapa dia dihormati orang. Dan menurut cerita dari Ibu Gembala, Ibu Selvi, ialah bahwa dialah pelopor dulu untuk persekutuan doa Oikumene di kota Manado. Dia orang sederhana, saudara sekalian. Ya, kalau sudah melihat rumah kami juga rumah sederhana, ya. Tetapi itu yang saya katakan, ketika dia terlibat dalam pelayanan persekutuan doa dan aktif dalam persekutuan doa itu, mengajak orang untuk persekutuan doa, akhir hidupnya sungguh diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, saya berharap bahwa saya juga nanti seperti itu, dan semua pemirsa semua yang lain yang sedang menyaksikan program ini punya kerinduan yang sama. Ketika kita meninggal, ada cara Tuhan untuk memberkati kita, dan kita akan dipermuliakan oleh Tuhan justru ketika kita sudah menyelesaikan seluruh tahap kehidupan kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Kami percaya firman Tuhan hari ini menjadi berkat besar untuk hidup kami, supaya kami berhati-hati menjaga track record kami, pola dan gaya hidup kami, tutur kata dan tingkah laku kami, dan etika dan moral kami, Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.